Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menerima amalan seseorang, kadang-kadang itu amalan itu sangat kecil ya, tapi hasilnya itu sangat besar. Ada orang hanya menyingkirkan ranting berduri dari tengah jalan, atau memotong ranting berduri dari satu pohon agar tidak mengganggu orang-orang Islam yang lewat di jalan itu. Amalan begitu mudah. Tetapi Allah SWT telah menghargai amalan itu begitu besar, sehingga dia berkeliaran di surga sebab amalan tersebut. Begitu juga dalam riwayat-riwayat yang lain. Ada orang itu berbuat amalan yang dia tidak kira bahwa amalan itu akan berbahaya kepada dia. Dia cuma mengucapkan satu kalimah yang dia tidak kira bahwa kalimah itu akan berbahaya. Sebab satu kalimah yang buruk itu, dia terjungkir dalam api jahanam 70 tahun. Ini cerita-cerita yang demikian ini, apa yang harus kita ambil manfaat darinya? Kita ini hati-hati berbuat amal itu hati-hati. Tidak tahu kadang-kadang amal yang kelihatannya kecil, ternyata itu diterima oleh Allah. Kita tidak tahu. Begitu juga jangan kita meremehkan keburukan. Kadang-kadang keburukan yang kita kira kecil, ternyata itu mendatangkan murka Allah. Orang itu dicintai oleh Allah itu bukan mesti karena amalan-amalan yang kelihatannya besar, bukan. Maka ada seseorang itu bermimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu mengatakan, kurang lebihnya itu, sampaikan salam saya sama Muhammad Zakaria. Saya senang dengan dia, saya cinta dengan dia, sebab amalan dia yang dia buat tiap hari Jumat habis asar. Maka orang tadi datang kepada Maulana Zakaria yang menulis buku taklim itu. Syekh, saya kok bermimpi begini. Amalan apa yang Tuhan buat habis asar itu? Setiap hari Jumat habis asar itu apa yang Tuhan buat? Maka Maulana Zakaria itu mengatakan, Nabi itu cinta kepada seseorang. Itu bukan mesti karena satu amalan yang besar. Tidak mesti, katanya. Saya tidak buat amalan-amalan yang besar. Hanya saja, katanya, setiap habis asar hari Jumat itu saya selalu baca selawat Umi 80 kali, katanya. Ya, bacaan selawat ini amal besar sebetulnya. Cuman kalau dilihat dari segi zahirnya itu kan ya amalan ringan, bukan mujahadah besar-besaran, pengorbanan besar-besaran, kan tidak kan. Jadi kadang-kadang itu orang itu kena amalan-amalan yang kelihatannya mudah, ringan. Tapi mungkin karena waktu dia amalnya ini betul-betul hatinya itu tawajuh kepada Allah, sikap rohaninya itu dicintai oleh Allah. Akhirnya amalan yang kecil tadi mendatangkan ridho Allah. Dan tidak tahu. Maka amalan sekecil apapun kita perhatikan. Dosa keburukan sekecil apapun kita jauhi. Ada satu rombongan dipimpin langsung oleh yang mulia baginda Nabi SAW.
Ini dalam kitab Khosais sekarang Imam Suyuti. Kemudian karena dalam perjalanan, karena uzur, maka baginda Nabi alaihissalam sholat dengan para sahabat itu dengan naik kendaraan. Di baginda Nabi itu sholatnya dengan naik kendaraan, naik unta. Para sahabat makmum dengan naik unta juga. Nggak dijelaskan di situ uzurnya apa, mungkin karena tergesa-gesa dalam pertempuran atau apa. Tapi tidak dijelaskan sebabnya apa demikian. Pokoknya yang penting Nabi itu sholat di atas unta bersama para sahabatnya. Kemudian ada satu orang dari rombongan itu yang merasa tidak puas. Sholat kok di atas unta. Merasa tidak puas, maka dia turun sholat di tanah. Maka Nabi melihat orang tadi, Nabi merasa tidak senang. Kenapa dia jadi berbeda dengan temannya? Kata Nabi. Kenapa jadi berbeda dengan temannya? Ini Nabi merasa tidak suka dengan orang tadi. Semestinya itu orang yang imannya itu benar, ya beramal itu pokoknya ikut Nabi ya sudah. Bukan malah dia tidak puas. Belum kelihatannya ini kan lebih baik kalau sholat di bawah sempurna. Tapi karena ini dalam rombongan Nabi, senang Nabi sendiri sholat di atas unta, dia kok turun ke bawah, maka ini macam su'ul adab. Maka Nabi merasa tidak senang. Apa yang terjadi setelah itu? Na'udzubillah. Terjadi hal yang betul-betul mengerikan. Apa yang mengerikan itu? Tidak beberapa lama setelah itu dia itu murtad, meninggalkan agama. Jadi ini saya ceritakan seperti ini untuk apa? Jadi orang itu ya kadang-kadang itu dalam suasana yang baik, ya. Tapi gara-gara tidak menjaga adab, kadang-kadang dia menjadi terjungkir dalam keburukan yang lebih buruk dari segala yang buruk. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kadang-kadang orang itu dalam suasana yang buruk, tapi hanya karena dia ini ingin satu kebaikan, tiba-tiba berubah kehidupannya, semuanya jadi kebaikan akhirnya. Nah, kita ini di pesantren, ya, dalam suasana ngaji, suasana kebaikan, dijaga adabnya betul-betul, jangan sampai kita ini dalam suasana kebaikan, kemudian kita tidak menjaga adab, ya, akhirnya mendapatkan keburukan. Nabi dakwah kepada Abu Jahal, Nabi dakwah kepada Abu Bakar, sama-sama kena dakwah toh. Zamannya sama, kampungnya sama. Tapi karena sikapnya berbeda, akhirnya hasilnya berbeda. Abu Jahal jadi seburuk-buruknya manusia, Abu Bakar jadi sebaik-baiknya manusia. Kampungnya sama, sukunya sama, mendapatkan dakwah dari yang sama, dari Nabi alaihissalam. Tapi sikapnya berbeda, akhirnya hasilnya berbeda. Nah, kamu itu di pesantren begitu juga. Pesantrennya sama, yang ngajar sama, kitabnya sama, tapi nanti hasilnya berbeda. Menurut kesungguhan kamu masing-masing.
kesungguhan kamu, takzim kamu, menjaga adab. Yang penting. Kalau kamu sudah membaca hadis-hadis Nabi begini ini, kamu harus merasa seolah-olah kita ini hadir dalam majelisnya Nabi. Kita agungkan, kita muliakan, kita sungguh-sungguh. Jadi hasilnya itu lain. Menurut kesungguhan kamu itu sendiri-sendiri. Orang-orang yang hebat-hebat, para sahabat, para wali-wali Allah. Kalau kamu lihat itu, apa keistimewaan mereka itu? Keistimewaan mereka itu apa? Bukan kepandaiannya. Bukan. Ini salah satu dari keistimewaan aja. Tapi yang paling menonjol dalam diri wali-wali Allah itu adabnya kepada Allah dan Rasulnya itu. Takzimnya kepada Allah dan Rasulnya itu. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu. Tunduknya kepada Allah dan Rasulnya itu. Ini kelebihan wali-wali Allah itu di situ itu. Dan ini orang itu bisa mengagungkan Allah dan sebenar-benarnya takzim kepada Rasul dengan sebenarnya menunjukkan dia ini memang orang cerdas. Kalau orang tidak cerdas nggak akan bisa. Di sini yang mau kita cari. Pangkat kamu, derajat kamu dalam agama ini, sejauh mana kamu mengagungkan agama. Yes kuwi, sitok kuwi tok. Paham dong kawan? Kamu di pesantren ini kan sudah tidak mencari apa-apa, tidak mencari urusan-urusan dunia. Ya, jangan sampai nanti kemudian dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Gara-gara kita tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu ini sungguh-sungguh, sudah dalam fakta sejarah, kalau orang itu mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, nanti dunia dapat, akhirat dapat. Lihat para sahabat, para ulama-ulama, para aulia-aulia. Ketika mereka sungguh-sungguh dalam agama itu, di dunia mulia, di akhirat mulia. Ada wali Allah yang hina di dunia? Enggak ada.